Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Untuk ibu-ibu yang terkasih, mari kita mulai untuk ibadah kaum wanita pada sore hari ini. Dan kita persiapkan hati kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat kesempatan pada sore hari ini. Terima kasih. Kalau Kau sudah izinkan kami, seberapapun yang bisa bergabung saat ini Tuhan, kami rindu, kami mau menyembah, kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan untuk ibadah wanita pada sore hari ini, biar Engkau sendiri Tuhan yang memberkati, menyertai, sehingga jalannya di dalam kami bersama-sama beribadah ini Tuhan. Engkau sendiri yang campur tangan, Engkau sendiri yang memimpin Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan karya terbesar di dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalamku, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau ku kagumi, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih,
atas semua kebaikan-Mu, ya Yesus. Yesus Tuhan, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan nama-Mu, ya Yesus. Haleluya. Hanya Engkau yang kami agungkan, Engkaulah perisaiku, ya Yesus. Ku bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kembali kami datang padamu Bapa, kami ucap syukur kalau Kau sudah memberikan kami waktu pada saat ini. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Biar pujian ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan menerima sebagian kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu Ibu Ina yang akan membagikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang berikan hikmat, yang berikan penyertaan, terlebih Tuhan, Engkau sendiri yang memampukan, sehingga firman-Mu itu Tuhan menjadikan kekuatan iman kami, terlebih menjadi berkat di dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan, dan kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Shalom. Halo. Salam. Saya mau membawakan renungan sedikit yang sebenarnya saya bingung sih tentang apa gitu. Saya sampai ngomong ke gembala kita, belum ada ide saya sampai sekarang gitu. Sampai tadi siang sebenarnya sempat terbayang gitu loh. Cuman
masih bingung yang mana yang saya bawakan gitu. Terus tadi karena saya kan agak masuk angin, saya kok gitu, saya kepikiran ya udah bawa ini aja gitu. Jadi hari ini kita akan belajar dari seorang murid Yesus dan Petrus. Kita buka di Matius 14 ayat 26 sampai 2. Saya bacakan ya, Matius 14 ayat 26 sampai 32. Ketika murid-murid melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau ini, itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan dari perikop ini, saya membaca itu, saya ingin membahas, ingin istilahnya 3 perkataan Tuhan Yesus ya. Pertama, tenanglah, janganlah takut, datanglah. Yang terakhir, orang yang kurang percaya. Yang ketiga itu, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dari sini saya cuma mau aplikasikan ke kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tenanglah, janganlah takut, datanglah, hai orang yang percaya, hai kurang percaya. Itu seringkali yang saya sendiri pun mungkin alami gitu ya. Dalam perjalanan saya menjadi orang Kristen itu gimana? Tenanglah, janganlah takut, tentu saja di kondisi gimana saat kita menghadapi sesuatu masalah, sesuatu yang masalah yang membuat kita tuh khawatir selalu, memikirkannya itu, duh gimana ya Tuhan, aku nggak bisa gini. Dimana ketika kita dalam masalah, kita menggunakan kekuatan kita sendiri, kita nggak mau percaya sama Tuhan, Tuhan berkata, tenanglah, janganlah takut. Dan itu diajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan dan meletakkan segala ketakutan kita untuk percaya bahwa Tuhan ada. Kita menjadikan diri kita menjadi tenang supaya kita percaya, tenanglah, jangan takut. Kalau mungkin secara kita ngomong tenanglah, jangan takut itu sangat mudah, tapi sebenarnya nggak sesimpel itu gitu loh. Begitu kita ada masalah, pasti yang kita pikirkan takut dulu, khawatir dulu gitu loh. Itu otomatis mungkin secara manusiawi ya, pasti kalau kita ada masalah kita pasti panik dulu, itu sudah manusiawi. Tapi bagaimana selanjutnya kita menghadapinya itu? Nah, Tuhan kita berkatakan tenanglah, janganlah takut. Waktu Petrus akhirnya disuruh datang sama Tuhan, datanglah gitu. Jadi di situ kita belajar, datanglah itu kita berserah kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan, kita percaya kalau Tuhan sudah bilang datanglah, tenanglah, janganlah takut, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita mempercayakan semua masalah kita kepada Tuhan, baik itu kita mungkin lewat berdoa, kita bersaat teduh, kita mendengarkan firman Tuhan, itu di mana kadang Tuhan menjawab lewat semuanya itu. Tapi di saat dalam masa kita menunggu jawaban itu yang kita sering terjadi, Tuhan kan nggak selamanya memberikan jawaban, mungkin hari ini doa, nanti malam berjawaban, atau bahkan sudah berdoa 10 tahun, 5 tahun, nggak ada jawabannya. Kita nggak tahu jawaban Tuhan. Di situ kita kadang merasa down ya. Kita, aduh Tuhan nggak jawab doa-doa saya. Solusinya kok nggak ada. Kapan ini Tuhan jawab? Di situ kita mulai mempertanyakan jawaban Tuhan. Tuhan ini aku sebenarnya didengarkan nggak doaku? Tuhan ini masalahku ini kapan selesainya gitu. Di situ kadang ada muncul perasaan kita bimbang, kita mulai merasa kurang percaya kepada Tuhan. Kadang mungkin ada orang mencari solusi sendiri gitu, akhirnya mereka mungkin capek menunggu, akhirnya mereka akan pergi ke dukun lah, kemanapun mereka yang ke orang pinter lah, kemanapun, apalagi yang sedang sakit itu mereka akan nyoba ke orang pinter, kemana gitu, walaupun mereka percaya itu sebenarnya nggak boleh gitu loh. Tapi kadang namanya orang sudah bimbang, sudah putus asa, kadang mereka lupa lagi. Kalau mereka itu sudah mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan,
sudah mempercayakan masalah mereka kepada Tuhan. Jadi di situ Tuhan menegur gitu loh, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang gitu loh. Mengapa kamu sudah bilang, Tuhan, ini hidupku, aku percayakan, ini masalahku, aku serahkan kepadamu. Kadang kita kalau berdoa, Tuhan, masalah ini aku serahkan, aku percayakan kepada engkau. Tapi begitu jawabannya belum ada, kita mikir, benar nggak ya dijawab sama Tuhan? Gitu. Kadang saya kalau sedang menghadapi masalah, mungkin bukan masalah sih, sebenarnya kalau pergumulan gitu ya, terutama mungkin gampangannya anak saya ASEAN gitu dulu waktu itu. Saya pertama kali tahu anak ASEAN seperti itu, saya sampai gini, aku ini dosa apa ya Tuhan ya? Aku mempunyai dosa apa sehingga anakku seperti ini, autis gitu loh. Sempat tidak mau menerima. Hati ini sempat apa, Tuhan, sebenarnya aku ini salah apa gitu loh. Kenapa aku diizinkan punya ASEAN gitu loh. Maksudnya aku bisa enggak ngalami apa istilahnya, bisa enggak aku menghadapi nanti ini gimana gitu loh. Itu sempat menjadi pergumulan saya gitu dan suami saya, Pak Yohanes. Kita merasa apa, kalau aku mungkin saya sendiri ya, saya merasa aku ini punya dosa apa ya Tuhan gitu loh, sampai aku dikasih seperti ini gitu loh. Tapi puji Tuhan berjalan dengan waktu, saya bisa menerima, lalu saya akhirnya yaitu mulai apa, cari cara gimana didik anak ini seperti ini, menguatkan diri saya sendiri. Di situ Tuhan mulai menyertai gitu. Tuhan mulai menunjukkan ini loh saya maksudnya ASEAN ini mengarah ke arah yang lebih baik, walaupun sempat stagnan 1 tahun sampai saya bolak-balik cari tempat terapi yang cocok dan sebagainya. Itu saya sempat putus asa kadang saya sampai nangis sendiri gitu loh. Cuman di situ yaitu saya belajar percaya kalau saya diizinkan lahir tengah keluarga saya, pasti Tuhan punya rencana yang indah. Saya sampai sekarang pegang janji Tuhan, saya percaya gitu. Dan saya percaya juga ASEAN semakin hari semakin mengalami kemajuan. Mungkin kadang-kala kita akan merasa capek, yaitu tadi, kadang di tengah-tengah itu kalau dia lagi ngapain gitu, saya merasa down. Aduh kok kayak gini lagi gitu loh. Tapi saya diingatkan kembali, kamu sudah percaya, kamu sudah mempercayakan ASEAN ke tangan Tuhan. Ya kamu harus 100%, nggak boleh bimbang. Terusin gitu loh. Jadi itu yang menguatkan iman saya. Makanya tadi itu saya kepingin sekalian menyaksikan seperti ini gitu loh. Saya ingin istilahnya share bahwa ketika kita bilang percaya kepada Tuhan, itu mungkin tidak semudah yang kita bayangkan. Mungkin kalau kita ngomong, kadang kalau nasihati orang, sudahlah percaya, Tuhan pasti tolong sekalian. Bagi kita yang ngomong tuh gampang. Tapi bagi orang yang lagi sedang menghadapi masalah, itu tidak akan semudah mencerna percaya Tuhan itu seperti apa gitu loh. Jadi di sini saya belajar, kalau seperti contohnya di ASEAN itu ya, saya belajar untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Saya percaya pasti Tuhan yang pimpin, tidak tahu gimana caranya, nanti ASEAN itu jadi gimana, saya tidak boleh khawatir masalah itu. Selama ini saya mikir nanti ASEAN besar tuh gimana, kalau saya nggak ada tuh gimana. Saya tuh sering berimajinasi yang nggak kasarannya seperti itu. Dan saya diingatkan Tuhan, tidak boleh. Gitu loh. Kalau kita memikirkan seperti itu, yaitu akhirnya kita malah jadi mikir, aduh Tuhan ini kok tega sama saya. Malah kata-kata negatif itu akan sering keluar gitu loh. Tapi kalau kita berpikiran positif, pasti Tuhan yang jaga ASEAN. Apapun yang terjadi, pasti Tuhan yang pelihara ASEAN. Nggak tahu gimana, nggak tahu nanti ini anak gimana, tapi saya percaya kalau dia diizinkan, lahir di tengah keluarga saya, dia diizinkan seperti ini, pasti ada rencana Tuhan yang indah, pasti ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saya. Itu yang saya imani sampai saat ini. Dan saya percaya Tuhan mulai kasarnya membuktikan gitu loh. Saya mengalami perbaikan yang dulunya mungkin nggak ada harapan, tapi jadi lebih baik, sudah bisa mengerti ini itu. Wah, itu saya sangat bersyukur selalu gitu loh. Tuhan mulai dikala saya merasa down, Tuhan menunjukkan ini loh kemajuannya, itu yang membuat saya kuat.
Jadi makanya saya di sini saya mulai belajar, saya tidak boleh mempertanyakan salah saya apalah, kenapa saya dikasih seperti ini. Tapi di mana ada masalah saya belajar berserah, saya percaya 100% kalau Tuhan sudah izinkan pasti Tuhan punya rencana yang indah. Kalau Tuhan sudah mungkin saya juga belajar diajar untuk menjadi orang yang lebih sabar. Saya mungkin orangnya dulu itu sangat emosian gitu kasarnya. Dengan punya anak seperti saya belajar lebih sabar. Itu saya salah satu yang saya ambil, makanya saya mulai mengerti. Dulu saya tuh gampang marah sekali. Tapi di sini mungkin Tuhan ingin mengajar saya harus belajar sabar. Dengan mendidik saya tuh perlu kesabaran yang sangat-sangat ekstra. Saya bersyukur Tuhan sudah hadirkan saya dalam kehidupan saya sehingga mendidik saya seperti ini gitu loh. Jadi saya belajar, kita untuk belajar mengambil sisi positif dan selalu percaya sama Tuhan kalau Tuhan itu mempunyai maksud dan tujuan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Jadi dalam beberapa renungannya Pak Gembala, mungkin di hari Minggu itu kan sudah dikatakan menunggu jawaban Tuhan tuh bisa 1 tahun, 2 tahun, bisa saat ini juga, kita nggak tahu. Mungkin kita kepinginnya seperti ini, Tuhan kasih jawabannya seperti ini. Jadi ya memang benar seperti itu. Apa yang saya bayangkan tidak sesuai kenyataan kadang. Tapi puji Tuhan, tapi mengarah yang ke lebih baik lagi. Jadi makanya kita diperlukan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, di mana kalau kita mau percaya, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, percayalah dengan 100% itu dengan apa? Dengan kita selalu berusaha dekat kepada Tuhan. Tapi kalau instan kasarnya kita selama ini nggak pernah doa, nggak pernah apa, ya susah juga gitu loh. Jadi makanya kenapa di lagi kita punya kesempatan ini, di tiap harinya kita belajar mendekat kepada Tuhan, yaitu dengan doa lah, dengan saat teduh, itu nggak secara langsung bisa membangun iman kita. Secara langsung kadang bisa di flashback sama Tuhan kalau kita lagi baca renungan, terus kita ngalami apa itu bisa diingatkan. Nggak tahu gimana caranya tuh kayak ada ngingetin dalam hati kita. Loh ini nggak boleh, loh ini nggak boleh, ini nggak boleh. Banyak hal yang terjadi kasarannya. Maksudnya nggak hanya masalah secara fisik, keuangan, apapun itu mungkin kita punya pikiran yang jelek pun terhadap orang, Tuhan bisa ingatkan. Kita punya pikiran yang negatif terhadap orang, Tuhan bisa ingatkan. Kamu nggak boleh menghakimi orang seperti ini itu. Otomatis kayak seperti diingatkan. Jadi kayak ya itu tadi dikatakan firman Tuhan itu kayak sebagai rema dalam hidup kita untuk pengingat. Makanya kenapa kita harus rajin untuk belajar saat teduh, membiasakan diri saat teduh. Itu gunanya seperti itu kalau saya alami sendiri ya dalam kehidupan saya. Jadi dalam kisah ini saya diingatkan kembali di mana kalau kita sudah percaya sama Tuhan, kita datang kepada Tuhan, Tuhan ini masalahku, ini hidupku, ya janganlah sampai kita bimbang. Apapun jawaban Tuhan, kapanpun Tuhan menjawab, kita belajar untuk menunggu jawaban Tuhan dengan percaya tanpa takut sedikit pun, tanpa mempertanyakan Tuhan ini gimana. Kalau kita bisa belajar seperti itu, saya percaya kita akan tetap beriman kepada Tuhan sampai pada akhirnya, dan saya percaya Tuhan juga akan memberikan semuanya indah pada waktunya. Itu yang saya bisa bagikan untuk sharing sore ini. Saya kembalikan ke Ibu Devi. Ya, puji Tuhan. Kalimat yang sungguh luar biasa ya, kalimat kesimpulan akhir, belajar menunggu jawaban Tuhan tanpa takut sedikit pun. Bisa, pasti bisa bersama dengan Tuhan. Nggak gampang ya, dengan pengalaman yang diberikan Tuhan melalui Bu Ina. Mungkin pengalaman itu rasanya nggak enak ya buat kita, tapi di sini Tuhan memang mengingatkan kita. Pasti dari setiap kita mengalami suatu pengalaman yang nggak enak. Saya mengalami, ibu-ibu semua pasti mengalami di sini. Tapi lewat firman hari ini yang begitu luar biasa, Tuhan mengingatkan kita untuk terus tetap kita harus datang. Tuhan malah panggil datanglah, hai kamu orang yang kurang percaya gitu. Padahal dari kapan kita udah dengerin firman terus, tapi ketika dihadapkan dengan masalah, ketika dihadapkan dengan persoalan, kok gini ya Tuhan gitu ya rasanya. Tapi ya kesimpulannya tadi begitu indah. Saya sampai ini ya kalimat ya, belajar menunggu jawaban Tuhan tanpa ada rasa takut sedikit pun.
Puji Tuhan, kiranya itu menjadi prinsip hidup kita mulai hari ini. Percaya aja, Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Baik, sebentar kita masuk dalam doa syafaat. Terus-terusan kita menaikkan doa syafaat ya, jangan pernah bosan karena keadaannya masih belum stabil sampai hari ini dan entah sampai kapan, jadi kita harus terus berdoa bagi bangsa dan negara kita supaya dipulihkan, pemerintahan juga semuanya, supaya Tuhan yang ambil alih lah semuanya ya. Di sini saya minta tolong Ibu Evani. Tolong Ibu Evani berdoa bagi bangsa dan negara. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Ibu Yanto. Berdoa bagi seluruh jemaat GBT Mojokerto, kiranya semua diberikan kesehatan, kekuatan senantiasa, juga untuk izin gereja kita agar segera kita peroleh untuk kita bisa memulai ibadah offline kembali. Lalu nanti terakhir saya yang akan menutup di dalam doa. Mari kita mulai doa syafaat kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas ibadah KW di sore hari ini. Kami mau berdoa Tuhan, pada saat ini kami masih mengalami masalah bencana wabah COVID Tuhan. Banyak semua orang mengalami permasalahan baik dari segi ekonomi, pekerjaan, kesehatan, dan lain-lain. Kami sangat berharap kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami harapan dan jawaban kapan semua masalah ini akan selesai Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kami kesehatan dan juga kekuatan untuk melampaui setiap permasalahan kami ini. Berkatilah semua aparat negara, baik Presiden, serta jajaran aparat yang lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan jawaban sehingga semua permasalahan ini akan segera dipulihkan Tuhan. Kami sangat-sangat berharap Tuhan. Kami rindu ingin berkumpul bersama supaya kami bisa beribadah seperti dahulu Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kembali kami datang padamu Tuhan pada sore hari ini dengan membawa hati kami dalam ucapan syukur kami Tuhan. Karena kami tahu dan kami sangat yakin bahwa di dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Kami mengimani bahwa di dalam hadirat-Mu ada pengharapan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, buat kasih karunia-Mu yang sudah kami rasakan setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Saat ini kami berdoa Tuhan, terkhususnya untuk semua jemaat GBT Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan. Kami percaya Engkau yang berdaulat atas seluruh hidup. Mungkin ada di antara kami Tuhan hari ini sedang Tuhan izinkan mengalami badai persoalan, sakit, penyakit. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu Yesus. Haleluya. Kami mohon kemurahan-Mu. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Supaya kami bisa terus menjalani hidup kami Tuhan dengan penuh sukacita. Hidup yang takut akan Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami tahu Tuhan, kami sangat yakin Tuhan, kami akan terus mau hidup hanya bersepakat dengan firman-Mu. Amin. Maka kami yakin
kami percaya Ya Bapa. bahwa kami semua jemaat GBT Tuhan akan melihat perkara yang besar terjadi. Haleluya Amin. Yesus. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan, terkhususnya pada sore hari ini. Kami berdoa untuk Bapak Gembala beserta dengan keluarga. Haleluya. Yesus. Kau mau tambahkan pelayanan beliau dengan dari hari ke hari semakin indah bagi kami jemaat-Mu untuk Amin. membawa kami jemaat-Mu lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima Terima kasih. kasih ya Bapak. Inilah komitmen kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami mau hidup, kami mau berjalan bersama Tuhan hanya Haleluya. dengan sepakat firman-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami Tuhan. Dan kami sangat yakin Engkau mendengar doa kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di Haleluya. dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Syukur. Yang Kau izinkan terjadi atas nah, kami percaya Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Kalau Tuhan yang mengizinkan semua terjadi sesuatu yang indah. Kalau kita bisa menuruti apa yang Engkau izinkan bagi kami, dengan saya Tuhan pasti akan menolong kami. Walaupun kami tahu bahwa persoalan dan masalah yang menimpa kami, rasanya tidak mudah, rasanya tidak enak bagi kami. Tapi hari ini Engkau datang kepada kami. Haleluya. Ya, Yesus. Untuk tetap dapat tenang menghadapi segala badai persoalan kita. Haleluya. Haleluya. Kita memiliki Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Terima Tuhan. kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau seringkali kami kurang Terpujilah Engkau ya Pak. kalau seringkali kami mau jawaban doa itu selalu yang terbaik, selalu yang Haleluya. sesuai dengan apa yang kami minta. Padahal Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang lebih, jauh lebih indah daripada apa yang Ya. jadi pada hari ini. Mungkin hari ini tidak enak, tapi kira-kira 10, 20, atau kapanpun kami tidak tahu, Engkau pasti akan menjawab ya dengan segala yang indah. Amin. Kami percaya Tuhan. Hari ini dan kami percaya Kami percaya kuasa-Mu. Haleluya. pasti memberikan yang terbaik bagi kami. Benar Tuhan. Percaya kuasa-Mu Yesus. Jalan keluar atas setiap persoalan kami. Yesus. Mulai hari ini kami percaya kepada-Mu Tuhan. Hari ini kami percaya. Hari ini kami tenang. Hari ini Ya. kami jalan bersama dengan Engkau. Melewati setiap persoalan, melewati setiap badai Haleluya. alami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang begitu luar biasa yang Benar Tuhan. Engkau itu Ina. Engkau yang tahu segala pergumulannya. Engkau yang Haleluya. tahu apa yang Haleluya. dilakukan pada hidupnya hari ini. Haleluya. Sesuatu yang sangat indah di kemudian hari yang kami pun Amin. tidak tahu apa. Benar Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang campur tangan, kiranya Amin. Ibu Ina bersama dengan suaminya, bersama dengan ketiga anak. Ya, Yesus. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, Tuhan pasti sudah merancangkan yang terindah. Amin. 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 Tuhan, Percaya Pak. yang begitu luar biasa. Hanya Engkau terus pakai kehidupan Ibu Ina hari demi hari menjadi alatmu, menjadi kebanggaanmu untuk Ya, Yesus. umur hidupnya. Amin. Dan Yesus. apa yang dialaminya hari ini memuliakan Engkau seumur hidup. Amin. 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 Tuhan, terima kasih Terima kasih ya Bapak. bagi hamba-Mu Ibu Dia Susanti Haleluya. yang melantunkan lagu-lagu yang begitu indah hari ini.
Tuhan, Kau juga yang tahu pergumulan Ibu Sus bersama dengan Haleluya. kiranya Tuhan yang lawat, kiranya Tuhan yang pimpin, kiranya Amin. yang berkat Amin. Ibu Sus Amin. pakai terus menerus. Hari demi hari dipakai, hari demi hari Engkau menjadi alat dan menggunakan Ibu Diah Susanti menjadi alat-Mu Tuhan. Amin. Melayani sampai akhir hidupnya. Amin. Terima kasih Tuhan juga untuk ibu-ibu lain yang hari ini mengikuti ibadah online, juga nanti atau besok akan mengikuti ibadah ini secara offline. Kami berdoa Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan yang tahu setiap pergumulan mereka, kiranya Tuhan yang melawat mereka, kiranya Tuhan yang memberkati mereka dengan seluruh kesulitannya. Haleluya. Segala pergumulan yang Kau tolong dan segala apa yang dihadapi, Ya Tuhan. kita semakin yakin kalau Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan kerjakan itu baik. Tidak. Amin Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ibadah kami pada sore malam hari ini. Terima kasih ya Yesus. Kami tidak bisa Haleluya. Ya. banyak, waktu kami sangat terbatas. Tapi inilah kami Tuhan. Terima Ya. ibadah kami, malah pelayanan kami. Terima kasih ya Bersama Yesus. kami semua yang ada di kesehatan, kekuatan senantiasa. Amin. Tapi hari demi hari Haleluya. sampai nanti ketika Ya, ini selesai, ketika pandemi ini selesai, kami dapat menyaksikan kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan ibadah sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Wah, luar biasa.